Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi audit sistem informasi. Di sini kita akan membahas mengenai COVID-5 dan implementasinya. COVID kembali kita bahas di sini adalah Control Objectives for Information and Related Technology. Adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi disusun oleh ISAKA Information System Audit and Control Association dan IGGI IT Governance Institute. Jadi di Prodi SI itu tidak hanya belajar mengenai membuat sistem, perancangan sistem, pengelolaan database, struktur data, tapi juga belajar mengenai bagaimana pengelolaan teknologi informasi ini. Ya. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise ini perusahaan, meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen IT di enterprise. Ya, jadi di sini menyediakan suatu framework atau kerangka kerja untuk membantu perusahaan dalam meraih sasaran di bidang manajemen IT. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit maupun pada sektor publik. Ya, jadi ini bisa diterapkan di semua perusahaan, ya, yang bersifat komersil, non-profit, publik, bahkan pendidikan juga bisa. Kalau publik itu pemerintahan, ya. Evolusi COVID. Nah, di sini sekarang kita belajar pada titik ini, COVID-5. Pertama di tahun 1996, COVID-1 itu hanya membahas mengenai audit. Terus COVID-2 dikembangkan lagi tahun 98, di sini dikembangkan menjadi kontrol. Terus di tahun 2000 COVID-3 naik ke level manajemen. Terus COVID-4 tahun 2007 di sini naik ke IT governance, dan sampai yang terakhir di level governance dan IT enterprise. Ini untuk IT perusahaan dan pemerintahan. Sumber dari isaka.org/covid. Oke, next. Mengapa COVID-5? Ya, di sini COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISAKA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Ya, ini lainnya itu ini, ya, banyak standar internasional mengenai audit, ya, ada JOSO ERM, ISO, ya, ada TOGAF, ada ITIL dan lain-lain. Nah, ini semua adalah kemampuan profesional mahasiswa IT, kemampuan profesional masyarakat IT. Jadi selain Anda nanti lulus Eskom, terus tes MTA, dapat gelar MTA, Anda juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini, sehingga gelar profesional Anda bertambah. Ada TOGAF, ada COVID, ada ITIL, dan lain-lain. Ya. Berbayar ini tidak gratis, berbayar mahal. Karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang ini, perusahaan siap membayar mahal. Karena jarang suatu perusahaan mempunyai SDM yang mempunyai kemampuan di bidang audit bersertifikasi internasional. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise atau perusahaan. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Kalau sudah ada penyusutan, tidak terpakai, informasi dihancurkan. Teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal, apalagi sekarang, ya. Semuanya nggak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah. Di masa pandemi semuanya WFH, maka di sini hanya teknologi yang bisa dimanfaatkan. Belanja menggunakan teknologi, kerja menggunakan teknologi, belajar menggunakan teknologi, ya. Syaratnya satu aja di sini, ada akses internet di rumah, ya. Manfaat bagi enterprise, ya, perusahaan dan eksekutif berkepentingan untuk: 1. Mengelola informasi berkualitas sebagai pendukung pengambilan keputusan bisnis.
Yang kedua, membangun nilai bisnis dari investasi IT. Jadi ketika perusahaan mendevelop suatu IT, itu investasi. Ya, karena apa? Karena dengan mendevelop suatu sistem itu memudahkan kinerja, mempercepat akses, mendapatkan informasi yang valid, efisien, efektif, dan terintegrasi. Ya. Mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Ya, setiap perusahaan yang menggunakan sistem berbasis IT itu lebih unggul dia di operasional, tidak mengandalkan semuanya SDM. Karena SDM yang sekarang mungkin tidak semuanya menguasai IT. Nah, ini peluang para alumni IT kita, ya. Banyak perusahaan di masa pandemi yang merekrut karyawan yang jago atau bidangnya di bidang IT. Mengelola resiko terkait IT pada level yang dapat diterima, mengoptimalkan biaya layanan IT. Nah, ini biaya layanan IT ini memang kalau IT sedikit mahal. Tapi ini investasi, cukup beli di depan server, ya, cukup membangun di depan line internet menggunakan fiber optik, sudah bisa digunakan. Hanya biaya internet saja yang harus berlangganan setiap bulan atau setiap tahun. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Stakeholder itu masyarakat sekitar. Kalau UMK itu mempunyai stakeholder, ya, perusahaan, terus Pemda, terus pengguna lulusan, terus masyarakat UMKM dan lain-lain. Itu stakeholder. Nilai bagi stakeholder. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset IT. Nah, kita itu di suatu perusahaan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Misal kayak Polytron. Polytron itu dia memproduksi elektronik. Itu juga untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jarum memproduksi rokok itu juga untuk memenuhi kebutuhan pasar. UMK itu setiap semester, setiap tahun menghasilkan lulusan. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Ya. Dewan Enterprise atau pimpinan, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan IT secara setara dengan bisnis penting lainnya. Nah, ini ya, karena IT ini sudah levelnya level yang sangat dibutuhkan di suatu perusahaan. Maka para pekerja IT ini harusnya, ya, dia digaji layak dengan karyawan di level menengah ke atas. Karena tidak semua orang bisa ini. Untuk mempelajari ini, kita mahasiswa butuh 4 tahun studi. Ya. Jadi hampir sama levelnya dengan personalia, hampir sama dengan bagian umum, kepala divisi, dan lain-lain. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Jadi perusahaan ini dituntut sesuai dengan hukum, ya, aturan pemerintah, aturan perusahaan, dan kebutuhan kontrak dalam penggunaan informasi dan teknologi sesuai dengan Undang-Undang ITE tentunya. Ya. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen IT enterprise. Oke. Next, kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat, optimasi level resiko, dan penggunaan sumber daya. Ya, jadi COVID ini mengintegrasikan 3 ini. Manfaat dari teknologi informasi, terus resikonya apa aja, terus sumber daya yang digunakan apa aja dan siapa saja. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik. Holistik itu pendekatan persuasif, ya. End-to-end, user-to-user, bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara berkeseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat IT bagi stakeholder internal dan eksternal. Nah, di sini COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi terkait dikelola secara end user, ya, atau secara langsung oleh para admin, para user, dan bermanfaat bagi seluruh perusahaan
dan hubungan antar perusahaan ini juga area bisnisnya bisa terkomunikasi dengan baik, ya, dengan mempertimbangkan manfaat IT bagi stakeholder baik itu internal maupun eksternal. Prinsip COVID. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, prinsip COVID memenuhi kebutuhan stakeholder, pasti ya, karena kita di perusahaan itu menjual produk yang dibutuhkan oleh stakeholder. Yang kedua, mencakup enterprise end-to-end. Nah, ini yang saya bilang tadi, enterprise end-to-end itu maksudnya komunikasi antar perusahaan, ya. Di sini bisa dijembatani melalui COVID, ya, kebutuhan IT di perusahaan A apa, perusahaan IT di perusahaan B apa. Nah, ini kalau bisa, ya, bisa saling bertukar sumber daya. Menerapkan single integrated framework, ya, jadi ini cukup dengan satu framework kerangka kerja COVID, ya, bisa diimplementasikan untuk seluruh perusahaan. Memungkinkan pendekatan holistik. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, end to end, user to user, pendekatan persuasif antar perusahaan. Yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, ini manajemen sendiri, ya, tata kelola IT sendiri, audit kontrol sendiri, ya. Ini divisi yang terpisah. Next, penurunan sasaran. Nah, ini breakdown sasaran. Di sini ada pendorong stakeholder, ada lingkungan, ada evolusi teknologi dan lain-lain, ya. Dari stakeholder ini lalu diturunkan kebutuhan stakeholder itu apa aja, realisasi manfaat apa aja, resiko apa aja, sumber daya siapa aja dan apa aja, ya. Lalu dari sini diturunkan sasaran enterprise, sasaran perusahaan itu apa aja, terus yang dari sasaran perusahaan, yang terkait sasaran IT itu apa aja di sini, dan akhirnya sasaran itu difokuskan atau dikerjakan, ya, sehingga di sini bisa mencapai sasaran yang optimal. COVID 5 enables, ya. Dari prinsip COVID di sini digambarkan ada 7, ya, 7 enablers. Yang pertama, prinsip, policy dan framework. Jadi di sini aturan, kerangka kerja, panduan, kontrol. Dijabarkan, ya, di sini proses di suatu perusahaan. Terus di sini organisasi, struktur organisasi perusahaan, ada direktur, ada manajer, ada vice manager, ada kepala divisi sampai ke level bawah. Terus yang di sini culture, ethic and behavior. Di sini budaya kerja, ya. Ini bagiannya dengan ini hubungannya dengan manajemen, ya, proses kerja gimana, standar operasional prosedurnya gimana, aturan di perusahaan gimana. Terus di sini informasi apa yang dihasilkan dari data mentah yang didapat, ya. Jadi para karyawan mengolah data, diproses dengan sistem dan dihasilkan informasi. Nah, di sini yang keenam, service infrastruktur dan aplikasi, ya. Infrastruktur ini dikontrol kinerjanya, rusak atau enggak, butuh perawatan atau enggak, ya, dan diaplikasikan bersama dengan sistem informasi, ya. Maksudnya ini infrastruktur information system. Yang ketujuh, nah ini SDM, people, skill, and competence. Saya pernah menjelaskan, kalau bisa divisi-divisi perusahaan itu tidak dikerjakan oleh orang yang tidak kompeten. Makanya di sini perusahaan itu harus selektif dalam merekrut karyawan. UMK kalau rekrut itu ya selektif, ya, dicari yang S2 sesuai bidangnya, diutamakan yang sudah berpengalaman, keilmuannya dapat, ya. Masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Jadi di sini saling berhubungan, ya, dari satu resource ke resource yang lain, ya, saling berhubungan. Model referensi proses. Nah, ini alur referensi proses dari kebutuhan bisnis. Dari kebutuhan bisnis seperti yang dibahas tadi, ini untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi perusahaan itu merangkum yang dibutuhkan stakeholder itu apa aja,
Polytron itu merangkum produk yang paling laris itu apa aja, misal TV itu yang 21 inch, ternyata di tahun 2019 kemarin laku 1000 unit. Nah, itu berarti kebutuhan bisnis di sini. Ya. Masuk ke tata kelola, dievaluasi terus diberi pengarahan. Bagian tata kelola ini turun ke manajemen. Nah, bagian manajemen ini menerapkan COVID ya berdasarkan 4 domain. APO, BAI, DSS. Nah, ini apa? Ini yang sudah kita bahas kemarin. Kita lihat. Nah, ini PO ini AI, DS, ME, ya itu. Perencanaan, pembangunan atau develop, pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan di sini naik kembali ke top level management. Next, COVID enabling process. Nah, ini di sini sesuai dengan domain ya. Kita lihat di sini AP itu ini planning dan organization ya. Terus di sini BAI itu acquire and implement, masuk ke domain yang ini. Terus di sini ada deliver service and support. Nah, kalau yang ini masuk ke domain yang ini dan dihasilkan monitoring dan evaluasi. Nah, di sini masuknya. Jadi nanti Anda kalau merancang sistem COVID ya, ini jangan dipandang rumit karena ini bahasa Inggris aja jadi terkesannya rumit, tapi sebenarnya sederhana ini. Ya, ini planningnya seperti apa? Di sini ada inovasi, di sini ada portofolio, di sini ada human resource ya. Perencanaannya, poin-poinnya itu apa aja? Terus di sini acquire dan implementasi, di sini ada manage program, manage knowledge, manage requirement definition ya. Anda boleh susun ini pakai bahasa Indonesia. Terus di sini deliver service dan support. Di sini ada manage service request, manage problem, merge security service dan lain-lain. Nah, dihasilkan di sini monitoring dan evaluasi. Ini hanya bagan aja ya. Nah, ini kertas kerja yang pernah saya bahas pertemuan kemarin. Kertas kerja di sini secara gamblang gini, jangan dilihat rumit ini karena bahasa Inggris ya. Di sini pertanyaan audit, pertanyaan permasalahannya itu apa saja, terus di sini masuk domain yang mana, di sini ada sub pertanyaan atau gini deh, ini tema ya, tema divisi atau divisi mana yang mau diaudit. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan nanti hubungannya dengan audit itu sendiri, hubungannya dengan divisi itu sendiri ya. Terus didapatkan output apa, hasil apa, temuan apa di sini. Nah, di sini aktivitas perbaikannya menjawab dari temuan ini. Ya, saya ulangi. Di sini adalah misal saya contoh aja ya. Di sini misal Prodi SI. Ya, Prodi SI telah melaksanakan program pembelajaran selama 1 semester gasal 2019-2020. Lalu di sini pertanyaannya, di sini pertanyaan pertama, dosen Arif Setiawan, apakah sudah melaksanakan perkuliahan, apakah sudah mengisi absensi, apakah sudah memberikan tugas, apakah sudah memberikan ujian MIP dan seterusnya. Terus di sini ya outputnya ya semua sudah terjalankan dengan baik. Terus di sini ada temuan apa? Oh, ternyata ada sekian mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan lain-lain. Nah, di sini aktivitasnya untuk melaksanakan perbaikan dari temuan yang ada di sini. Ya. Next, siklus implementasi COVID. Yang pertama di sini perencanaan atau inisiasi program. Yang kedua di sini menemukan rumusan masalah, define problem and opportunities ya. Terus yang di sini membuat roadmap kinerja ya atau peta jalan atau alur kinerja. Terus yang di sini rencana implementasi, rencana program dari roadmap ini, kegiatan yang mau dilaksanakan apa. Terus yang di sini execute, ya execute plan itu dia melaksanakan. Jadi dari roadmap
terus ada rencana kerja, terus ini dijalankan. Setelah dijalankan, di sini dikontrol ya, sudah berjalan dengan baik atau belum, mendapatkan keuntungan atau tidak. Setelah dikontrol lalu di review, monitoring dan evaluasi. Ini yang terakhir ya. Apakah mendapatkan laba? Oh ternyata tidak. Oh ternyata rugi. Apa yang menyebabkan rugi? Oh ternyata produknya tidak terjual. Loh lah, kenapa tidak terjual? Mungkin karena ada cacat produk dan seterusnya. Model kapabilitas proses, generic process capability attribute. Nah, di sini ada 5 step ya. Proses COVID dari alur ini. Alur ini diterjemahkan ke sini dari proses perencanaan, terus model kapabilitas proses. Nah, ini khusus proses ya, khusus proses eksekusi program. Di sini dibagi menjadi 5. Yang ini adalah proses incomplete atau proses yang tidak berjalan. Terus ini ada perform proses, perform kinerjanya seperti apa. Terus ini ada manage proses, ya prosesnya di manage seperti apa. Terus di sini ada establish proses atau pengembangan proses. Di sini ada prediksi proses, ya. Yang di sini ada optimizing proses atau proses yang diunggulkan atau dihasilkan. Nah, dari kelima ini, yang 0 ini diabaikan karena dia incomplete ya. Dari 5 ini masuk ke COVID-5 Process Assessment, model capability indicator. Di sini ada generic practice, generic resource, dan generic work product. Di sini adalah implementasi, di sini sumber daya, di sini kinerja produk. Dari sini masuk ke proses assessment, model performance indicator. Di sini ada proses outcome atau dampak. Di sini ada best practice atau aturan perusahaan. Di sini ada input output produk. Input output proses kinerja produk. Ya, ini khusus proses. Proses itu yang mana? Yang ini loh, execute plan. Ini loh, execute plan. Ya, jadi di proses ini di sini tahapannya dibagi menjadi 5. Next. Nah, contoh implementasi. Di sini pemahaman company profile RSMB ya. Abaikan MB-nya, fokus RS-nya. RS-nya ini rumah sakit, anggap aja ya. Pemahaman company profile rumah sakit. Pemetaan arahan bisnis rumah sakit ke enterprise goal. Pemetaan enterprise goal ke IT related goal. Jadi di sini company profile-nya seperti apa, terus arahan bisnisnya seperti apa, terus pemetaan perusahaan, tujuan perusahaan seperti apa, dipetakan ke berbasis IT di sini. Ya. Terus dari pemetaan IT ini diintegrasikan ke proses pada domain BAI. BAI ini apa? Yang tadi kita cek lagi. Acquisition and implementasi, ya. Lalu turun lagi interpretasi domain BAI COVID. Nah, di sini mulai diimplementasikan COVID. COVID ini dipecah, ya. Ada wawancara, ada kuesioner, ada monitoring, ada dokumentasi. Ya, di sini adalah sudah proses kontrol audit. Dari sini diturunkan lagi menjadi klasifikasi knowledge process dan pengukuran capability level. Ya, di sini mulai dipisahkan ya berdasarkan knowledge process dan pengukuran kapabilitas level di perusahaan. Turun lagi evaluasi gap, capability level dan rekomendasi. Turun lagi di sini feedback terhadap rekomendasi hasil audit ya atau tindak lanjut dari hasil audit. Next, proses bisnis. Nah, ini yang pertama, proses bisnis pada rumah sakit. Frame infrastruktur ini kertas kerja ya. Ini kertas kerja, frame infrastruktur itu adalah infrastruktur perusahaan. Di sini ada sistem informasi rumah sakit, administrasi dan manajemen. Di sini human resource atau sumber daya manusia. Ada kepegawaian, ada pendidikan, pelatihan dan layanan keperawatan.
Terus di sini ada pengembangan teknologi, ada laboratorium IT, farmasi, radiologi, rekam medis. Terus di sini ada procurement itu barang-barang apa yang harus diadakan di rumah sakit, ya, sarana prasarana, obat, layanan gizi, layanan kamar, layanan darah, ini harus ada pengadaan ini. Inbound logistik ini pendaftaran penerimaan pasien, ya. Terus yang kedua, operasi di suatu rumah sakit ada perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan, pengendalian infeksi. Terus ada outbound logistik, pasien boleh pulang, rekam medis, ini, rawat jalan ini maksudnya. Terus marketing, karena ini rumah sakit jadi dikosongi, tidak perlu marketing, dan servis ini juga dikosongi. Ya. Ini adalah proses bisnis di suatu rumah sakit menuju ke layanan kesehatan. Ya. Kalau perusahaannya selain rumah sakit ya beda lagi. Di sini infrastruktur perusahaannya apa, terus SDM-nya seperti apa, teknologi seperti apa, procurement barang-barang yang harus diadakan seperti apa. Terus di sini inbound logistik, misal dia perusahaan manufaktur, terus yang dibutuhkan adalah bahan-bahan produk. Terus di sini proses produksi, terus di sini produk yang dihasilkan, terus di sini penjualan, terus di sini servis untuk customer atau pelanggan, ya, ada retur dan lain-lain. Menuju ke suatu layanan perusahaan yang optimal di sini. Penurunan sasaran. Nah, ini sasaran dari ujung atas itu stakeholder atau pengguna produk. Ya, di sini stakeholder diturunkan, kebutuhan stakeholder apa aja. Dari kebutuhan stakeholder ini diturunkan menuju ke tujuan perusahaan. Agar perusahaan ini mengalami profit, tidak rugi, maka produknya harus diakui masyarakat, produknya harus digunakan oleh masyarakat. Ya, di sini stakeholder driver, stakeholder need atau kebutuhan stakeholder, dan enterprise goal atau tujuan perusahaan. Pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran IT terkait. Nah, ini jangan dipandang rumit, ya, jangan dipandang rumit, anggap saja gampangnya gini. Ini adalah modul software atau sistem. Kalau di universitas ini adalah sistem universitas. Ya, ada sistem portal, ada sistem sunan, ada sistem library, ada sistem kepegawaian, ada sistem SDM, ada sistem penggajian, ada dan lain-lain. Ya. Ini IT modul. Nah, di sini adalah enterprise goal atau tujuan perusahaan. Bagaimana meningkatkan, ya, kinerja perusahaan agar mencapai sasaran enterprise atau tujuan perusahaan, ya. Nah, ini menggunakan infrastruktur teknologi yang mana saja. Misal ini portal, ya, tujuannya agar meningkatkan pelayanan ke mahasiswa. Terus di sini sistem e-library digunakan untuk mempermudah akses pinjam buku ke mahasiswa. Di sini adalah sunan digunakan untuk akses pembelajaran. Nah, ini tinggal dicentang, ya. Jadi kebutuhan modul IT di perusahaan itu ini digunakan untuk sasaran seperti ini. Divisi yang menggunakan, ya, prodi, fakultas dan lain-lain ditulis di sini. Ya, secara gampangnya seperti itu. Contoh di sini penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Nah, ini sistemnya, ya, ini sistem rumah sakit. Terus di sini unit yang menggunakan staf, ya, dan di sini tujuan dari goal enterprise atau tujuan perusahaan untuk percepatan penerimaan pasien. Nah, ini sistem pendaftaran untuk mempercepat produktivitas staf. Nah, ini sistem kesehatan di dalamnya, rekam medis, informasi kesehatan pasien, ini juga rekam medis, rawat jalan atau rawat inap dan seterusnya. Ya.
Contohnya seperti itu. Nah, ini di sini ada primary, secondary. Primerinya penggunaan aplikasi, sekunderinya realisasi manfaat dari investasi IT. Nah, penerapan ini adalah investasi IT, ya, diterapkan untuk digunakan di sini. Ya, ini investasi dan ini penggunaannya. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi. Ya, jadi proses ini sesuai dengan portofolio investasi perusahaan, karena mendevelop sistem informasi atau teknologi IT itu investasi, modalnya besar tapi digunakan untuk meningkatkan kinerja. Meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, ini pasca implementasi harus direview, ya, dikontrol sistem ini sudah berjalan atau belum, sistem ini sudah bisa membantu kinerja atau belum, dan seterusnya. Mengelola program dan proyek. Nah, di sini ada deskripsi, ya, BA itu apa, dibuka lagi biar ingat. Akuisisi dan implementasi. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi, ya. Jadi dari investasi itu diimplementasikan, tujuannya untuk merealisasikan manfaat dan mengurangi resiko, ya. Terus metrik tingkat kepuasan stakeholder, di sini indikatornya atau alat ukurnya. Terus jumlah insiden terkait IT yang teridentifikasi di awal program, jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, ini biar semuanya terukur, on time, on budget, ya, SIA-nya terukur, sistem informasi akuntansinya terukur. Terus di sini yang berkaitan dengan IT terindikasi di awal dan seterusnya. Pihak yang terlibat. Nah, di sini ada matrik lagi, matrik dari implementasi. Di sini modul sistemnya, di sini unit yang menggunakan. Ya, jadi di sini kalau tadi ini modul sistem dan ini tujuannya atau goalnya. Nah, kalau yang ini modul sistem, di sini yang menggunakan, atau bisa dibalik, di sini modul sistem, di sini yang menggunakan. Ya, contohnya ini, modul sistem mengelola program dan proyek, di sini inisiasi program. Pengguna sistem, di sini ada CEO, ya, atau pemilik komite atau manajemen proyek dan seterusnya. Analisis gap dan rekomendasi. Nah, di sini hasil dari audit, ya, hasil dari audit. Hasil pengukuran BAI sekian, yaitu manage stakeholder, menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable. Nah, ini hasil tulisan dari auditor, ya. Sedangkan secara reality baru mencapai level performance. Nah, ini kalau ada temuan dilaporkan di sini, ya, ditulis semuanya berdasarkan dari domain COVID yang digunakan. Nah, ini rekomendasi dari sini, temuan ditulis, masalah ditulis, ada temuan dilaporkan ke pimpinan. Nah, di sini rekomendasinya, ya, solusi dari masalah tersebut. Susun rencana program yang mencakup seluruh proyek, tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksanaan proyek, tetapkan penanggung jawab masing-masing proyek dan seterusnya. Ya, ini masukan dari auditor untuk pembenahan di suatu unit perusahaan agar perusahaan itu bisa kembali perform, ya. Jadi ada kontrolnya di sini, tindak lanjutnya ada, dan otomatis di sini membutuhkan biaya ekstra. Nah, itulah fungsinya audit, ya. Jadi bisa menskalakan mana yang harus dibenahi, mana yang ditunda dulu, ya, sesuai dengan budget perusahaan. Referensi, ini daftar pustaka yang dipakai. Oke. Terima kasih, segini dulu kuliah dari saya yang membahas mengenai COVID dan implementasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanya di grup, mari kita berdiskusi. Kuliah sampai di sini dulu, kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.